Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue ingin ngebahas soal sebuah regulasi yang menjadi sebuah sejarah gitu dalam perundang-undangan dan kebijakan publik kita, yaitu mengenai Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diuji di MK dan sudah ada putusannya. Dan kemarin kebetulan gue cukup mengikuti dan gue sudah menerima salinan putusannya. Dan kali ini kita akan bahas sebenarnya siapa sih yang untung dari putusan MK yang jumlahnya ini sekitar 448 halaman. Oke, ini sebagai background dulu ya, sebagai background bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan sebuah breakthrough ya, sebuah terobosan di dalam perundang-undangan Indonesia, karena ini adalah undang-undang pertama yang disusun secara omnibus. Artinya secara omnibus ada satu undang-undang super gitu ya yang bisa mengatur berbagai macam sektor lainnya, berbagai macam lintas sektor. Ada sektor ketenagakerjaan, ada pemerintah daerah, ada private sector, ada macam-macam lah, berbagai macam sektor pemerintahan, regulasi, pertambangan dan lain-lain. Semua sektor itu dapat diatur melalui satu undang-undang ini. Ini kayak startup gitu ya, ada super apps gitu yang lu bisa mesen makanan di situ, bisa mesen taksi di situ, bisa mesen belanjaan di situ dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini undang-undang yang memang baru di Indonesia dan ya bisa kita bilang bahwa ini sesuatu yang asing buat kita karena metode ini lazim digunakan di Amerika Serikat. Dan Omnibus Law itu tidak hanya di Cipta Kerja, mungkin suatu saat nanti bisa aja Omnibus Law undang-undang kepemudaan gitu. Ada sektor pendidikannya, ada sektor kesehatannya, ada sektor ekonominya dan lain-lain gitu melalui satu undang-undang gitu. Ini semangatnya untuk menyederhanakan, untuk mempermudah koordinasi dan ingin mendamaikan ya, atau mengsinkronisasi gitu kalau bahasa pemerintah antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang seringkali banyak aturan yang tumpang tindih gitu. Nah, jadi itu spirit utamanya, tetapi ketika itu dilaksanakan pembahasannya banyak sekali pihak yang beranggapan bahwa undang-undang ini memiliki kecacatan secara formil dan substantif gitu. Jadi dalam substansinya, secara konten dan juga secara proses, dalam proses pembuatannya dan juga isinya, prosesnya bermasalah, tentunya isinya juga kurang lebih bermasalah gitu. Nah, pihak-pihak itu kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang itu dikeluarkan. Nah, gue akan bacakan halaman awal dari salinan putusan MK ini ya, yang gue terima. Putusan nomor 91 garis miring PPU strip 10 Romawi 5 V ya, 5 Romawi 111, jadi 10 8 18 Romawi berarti garis miring 2020 gitu. Nah, jadi dalam putusan ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang mengajukan itu ada beberapa orang ya. Pertama itu ada 5 orang yang merupakan karyawan swasta, mahasiswa, dosen. Ada lembaga juga Migrant Care gitu yang juga tertulis di sini. Ya karena dia relevan bidangnya dengan ketenaga kerjaan ya. Nah, kemudian ada Badan Koordinasi Kerapatan Adat Negari Sumatera Barat, kampung gua masuk di sini. Terus Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Jadi yang basisnya kesukuan tuh ada 2 nih di sini nih. Ya wajar karena di Sumatera Barat tuh hak ulayat ya yang mungkin menjadi
concern utamanya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam putusan yang 448 halaman ini gitu. Jadi dari keputusannya kira-kira mengatakan bahwa UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nih, apakah UU ini tidak sesuai dengan konstitusi? Ya, itu pertanyaannya. Sesuai dengan syarat, tidak sesuai apabila gitu. Jadi ini konstitusional bersyarat gitu putusan dari MK gitu. Dalam isinya kira-kira jika dalam waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang ini menjadi inkonstitusional. Jadi undang-undang ini ya seperti yang gue bilang tadi, dia baru. Ini kayak COVID awal-awal, kita nggak bisa antisipasi langsung gitu. Nah jadi MK pun kayaknya mengambil keputusan kayak gitu karena ini barang baru. Ya udah, gue bikin setengah mengambang aja putusannya gitu ya. Jadi tidak tegas inkonstitusional atau tidak tegas ini konstitusional gitu. Jadi ini akan jadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan gitu. Nah, yang kedua, poin pentingnya dalam undang-undang ini adalah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan kemudian tidak menerbitkan ya peraturan pelaksanaan baru dari undang-undang tersebut. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum putusan ini dikeluarkan, kan sudah ada undang-undangnya Cipta Kerja dan juga ada produk-produk turunannya yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah kemudian setelah itu tidak boleh lagi nih undang-undang ini dijadikan acuan selama 2 tahun ke depan untuk menyusun peraturan-peraturan strategis pemerintahan gitu. Nah jadi 2 tahun ke depan itu kira-kira sampai bulan November 2023 kali ya. Jadi jelang pemilu presiden tuh juga bulan November itu adalah pendaftarannya. Jadi kalau ini disahkan itu diputuskan di bulan November sekarang, berarti itu akan disahkan harus selesai semuanya UU Cipta Kerja ini di 2023 bulan November, yang mana itu adalah tahun politik gitu, musim-musim politik. Jadi sampai dalam penjadwalan KPU itu Februari 2024 kita udah pemilu presiden. Jadi ini udah masuk masa-masa politik nih. Kayaknya orang nggak akan fokus lagi nih ngelihat undang-undang ini di bulan itu. Pasti orang akan ribut calon presiden siapa, partai mana yang mendukung siapa, intrik-intrik politik dan lain-lain. Berita politik makin kencang tuh di bulan-bulan itu. Jadi tren lagi tuh orang-orang anak-anak muda yang dulu lu kenal orangnya biasa-biasa aja, hidup dengan kehidupan sosialnya yang glamor tiba-tiba menjadi merakyat gitu loh. Bulan-bulan segitu lu akan temukan orang-orang itu tuh. Nah, itu kira-kira ya. Jadi artinya keputusan ini akan UU Ciptaker akan menjadi inkonstitusional apabila ini tidak ada perbaikan hingga masa jabatan Pak Jokowi berakhir, jelang masa Pak Jokowi berakhir lah, kira-kira kayak gitu. Nah, apa konsekuensinya ya akibat dari putusan tersebut? Ya, yang gue lihat adalah dalam 2 tahun ke depan UU Ciptaker dan peraturan pelaksanaan yang sudah terbit kemarin, ya, jelang putusan ini dibuat,
yang kira-kira ada 1 tahunan, peraturan-peraturan strategisnya tentu udah disusun, sampai jelang akhir masa jabatan Pak Jokowi akan berlaku gitu. Sampai 2 tahun ke depan tuh ini akan berlaku. Aturan-aturan kemarin yang lu demo-demo, yang lu protes-protes. Gue nggak tahu lu benar-benar paham apa enggak itu aturan-aturan yang udah dikeluarin itu. Tapi sampai tahun 2023 atau akhir pemerintahan Pak Jokowi, aturan-aturan tersebut akan tetap berlaku. Baik undang-undang ciptakernya maupun peraturan pemerintah, permen dan lain-lain yang sudah dikeluarkan ya mengacu kepada undang-undang ini gitu. Jadi selama 2 tahun ke depan itu akan tetap berlaku gitu. Kemudian untuk itu juga perlu adanya perbaikan untuk landasan hukum pembentukan undang-undang cipta kerja, karena di dalam ya seperti yang gue bilang di awal tadi bahwa metode ini baru. Ya, kayak kita COVID nih kan pakai masker itu udah kesimpulan keberapa gitu. Nah, jadi perlu omnibus ini diatur gitu agar tidak mengalami cacat formil lagi gitu seperti yang disampaikan di dalam perundang-undangan ini gitu. Jadi memang adanya perlu pembentukan PUU gitu ya. Jadi pembentukan UU Omnibus Law dalam UU pembentukan PUU gitu. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini harus kembali dibahas berdasarkan dengan undang-undang lain gitu mengenai Omnibus Law yang mengatur mekanisme Omnibus Law tersebut gitu. Kira-kira kayak gitulah. Mungkin ini pemahaman gue ya dalam regulasinya gitu ya. Mungkin secara konten hukum mungkin banyak orang hukum yang lebih kompeten untuk berbicara, tapi ini dalam tataran regulasi gitu. Nah, jadi dalam waktu 2 tahun ke depan itu harus terlaksana. Nah, kemudian semua pemohon uji materi yang kemarin gitu itu sudah tidak bisa diterima lagi gitu karena sudah diputuskan bahwa undang-undang ini inkonstitusional bersyarat gitu oleh hakim. Jadi lu kalau mau menguji materi undang-undang ini udah nggak bisa lagi karena udah diputuskan oleh MK bahwa ini konstitusional bersyarat selama 2 tahun ke depan. Jadi udah nggak ada lagi nih uji materi dan lain-lain soal Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini udah selesai karena MK sudah membuat putusan ini. Jadi kalau gua nilai hasil putusan MK ini lebih menguntungkan siapa? Orang yang mengajukan permohonan atau pemerintah? Kalau menurut gua di dalam kasus ini pemerintahlah yang mendapatkan dalam tanda kutip benefit yang mereka inginkan. Paling enggak sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi, undang-undang yang kemarin yang dianggap cacat formil dan lain-lain oleh kelompok masyarakat sipil dan berbagai macam pengamat itu masih boleh digunakan. Walaupun peraturan turunan lainnya tidak boleh dibuat ya. Tetapi apa yang sudah ada ya boleh berjalan gitu. Agar adanya kepastian hukum paling tidak sampai peraturan ini kembali dibahas dan kembali diperbaiki gitu. Mungkin itu aja dari pembacaan gue mengenai Omnibus Law, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang cukup menghebohkan ini. Dan ya gue nggak tahu harapan lo apa. Yang jelas dari putusan 448 halaman ini menurut gue pemerintah sangat diuntungkan dalam hal ini. Ya, dan kita nggak tahu apakah perbaikan itu akan dilakukan atau memang undang-undang ini dianggap menguap aja begitu sampai 2023 ya udah menguap aja lah, anggap aja inkonstitusional gitu, selesai gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.